Ya, terima kasih Glit. Terima kasih Sam. Terima kasih Agni, Erik. Ya, akhirnya Gledi datang. Halo Re. Eh, Mari kita teruskan Matius pasal 8. Matius pasal 8. Dalam Matius pasal 8, sekali lagi untuk review sekedar apa yang sudah kita bahas, bahwa dalam Matius 8 dan Matius 9, bahwa ada 10 mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. 10 mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus setelah dia mengajar apa yang disebut sebagai khotbah di bukit. Jadi ada 10 mujizat yang dilakukan oleh Yesus setelah dia mengajar khotbah di bukit. Dan kita percaya bahwa pengajaran tanpa kuasa, maka kita tidak pernah memiliki bukti bahwa pengajaran itu adalah sesuatu yang benar. Itu sebabnya saya percaya bahwa mujizat yang dilakukan oleh Yesus, 10 mujizat yang dilakukan oleh Yesus penting untuk meneguhkan segala sesuatu yang dia ajarkan sebelumnya. Jadi itu sangat-sangat penting. 10 mujizat ini kemudian saya katakan dibagi menjadi 3 set. Dibagi menjadi 3 set. 3 mujizat yang pertama dia lakukan. Setelah itu dia kemudian bicara tentang mengikuti Yesus. Setelah itu dia kemudian memberi 3 mujizat lagi. Setelah itu dia bicara juga tentang hal mengikuti Yesus. Kemudian dia melakukan 4 mujizat yang terakhir. Setelah itu dia menutup dengan kesimpulan yang sama tentang bagaimana mengikuti dia. Jadi ada 3, 3, 4. Ada 3 set mujizat yang dia lakukan. 3 set set yang pertama, pada set yang pertama, 3 mujizat yang awal, kita sebenarnya belajar bahwa Yesus menyembuhkan buat mujizat untuk mereka yang terbuang, mereka yang terpinggirkan. Jadi buat saya set pertama itu penting untuk melihat bahwa kasih Tuhan, kasih Yesus yang besar bagi mereka yang terbuang, terpinggirkan, mereka yang tertolak. Dia mulai dengan menyembuhkan orang kusta. Siapa orang kusta? Orang yang ditolak sebab mereka tidak boleh ada di dalam kota. Mereka dianggap sama seperti orang yang sudah mati. Jadi mereka adalah orang yang tertolak. Mereka adalah orang yang terbiarkan, orang yang tidak diterima. Yang kedua, dia kemudian menyembuhkan seorang hamba dari perwira Kapernaum. Sangat mungkin perwira ini bukanlah orang Yahudi asli, jadi orang asing. Jadi ini juga adalah orang yang tertolak. Kalau yang pertama, orang kusta tertolak secara sosial, tetapi seorang perwira di Kapernaum ini orang asing tertolak secara budaya. Jadi punya budaya yang berbeda. Jadi orang yang dianggap asing, tapi Yesus kemudian menjawab permintaannya. Dan yang ketiga, set mujizat pertama, dia menyembuhkan orang banyak, termasuk orang ibu mertua Petrus. Jadi ini bicara tentang orang-orang kecil, orang-orang yang tidak dianggap. Mereka tidak punya penyakit kusta, mereka tidak punya latar belakang orang asing, mereka tidak punya pendarahan dan sebagainya. Tetapi mereka adalah orang kecil, orang miskin, orang terpinggirkan, orang yang dianggap rendah. Jadi Yesus mendekati mereka yang dibuang, Yesus mendekati mereka yang dianggap asing, dan Yesus mendekati mereka yang dianggap kecil. Itu set mujizat yang pertama. Set mujizat kedua, menurut saya ada 3 mujizat, dan 3 mujizat ini bicara tentang 3 kuasa. Sebab Anda akan menemukan Tuhan Yesus nomor 1, yang sudah kita bahas, meredakan badai, jadi kuasa dari alam. Yang kedua sebentar kita akan bahas Yesus melepaskan orang dari kerasukan setan. Jadi dia mengalahkan kuasa kegelapan. Dan yang ketiga, Yesus menyembuhkan orang sakit, bicara tentang Yesus mengalahkan kuasa sakit penyakit. Jadi ada tiga mujizat yang dia lakukan pada set kedua, dan set kedua ini bicara tentang dia mengalahkan 3 kuasa. Kuasa dari alam, dunia, kuasa dari setan, kuasa kegelapan, dan yang ketiga, kuasa sakit penyakit,
kuasa dari tubuh manusia. Jadi menurut saya ini konsisten dengan Alkitab yang mengatakan bahwa ada 3 kuasa yang mencoba untuk menghambat dan mengalahkan orang percaya, yaitu kuasa dunia, kuasa kegelapan setan, dan yang ketiga adalah kuasa daging manusia lama. Jadi Yesus punya kuasa terhadap tiga-tiganya. Yesus mengalahkan ketiga-tiganya. Yesus paling berkuasa, lebih berkuasa dari segala sesuatu. Nah, mari kita lihat pada set yang kedua. Kita sudah sampai pada set yang kedua dan pada mujizat yang kedua. Mujizat yang kedua yaitu pada Matius pasal 8 ayat yang ke-28 mulai. Matius pasal 8 ayat 28 sampai ayat yang ke-34. Matius pasal 8 ayat 28 sampai 34, Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Jadi dia melepaskan orang yang kerasukan setan. Inilah peristiwa satu-satunya di mana Yesus melakukan percakapan dengan kuasa kegelapan. Dan tidak ada peristiwa lain selain daripada itu, di mana Yesus melakukan percakapan dengan kuasa kegelapan. Tidak ada. Hanya inilah satu-satunya peristiwa di mana Yesus melakukan percakapan dengan kuasa kegelapan. Oleh sebab itu, saya pribadi tidak pernah mendorong orang untuk melakukan percakapan dengan kuasa kegelapan. Tidak pernah. Sebab hanya ada satu peristiwa Yesus melakukan percakapan dengan kuasa kegelapan, dan percakapan yang dibuat oleh Yesus dengan kuasa kegelapan pun adalah percakapan yang singkat. Percakapan yang singkat, dan yang memulainya adalah setan. Jadi menurut saya adalah perkataan yang singkat. Yesus tidak terlalu menggubris. Oleh sebab itu saya tidak terlalu mendorong orang ketika melakukan pelayanan pelepasan untuk berbicara dengan setan. Satu, sebab dia adalah bapa dari segala pendusta. Segala sesuatu yang keluar dari mulutnya adalah dusta. Terlihat seperti kebenaran, tetapi di baliknya ada sebuah trik-trik untuk mendustai kita, untuk menjebak kita dalam dusta. Yang kedua, Yesus tidak pernah melakukan kecuali satu. Ada begitu banyak mujizat di mana dia melepaskan orang dari kuasa kegelapan, tetapi dia tidak pernah melakukan percakapan dengan setan. Oleh sebab itu saya tidak pernah mendorong orang untuk ketika melakukan pelepasan terhadap kuasa kegelapan, untuk melakukan percakapan dengan kuasa kegelapan. Tidak pernah. Sebab hanya ada satu peristiwa, itu pun singkat, padahal ada banyak peristiwa yang lain. Yesus tidak pernah melakukan demikian. Oleh sebab itu sebaiknya kita berjaga-jaga daripada kemudian kita terjebak pada percakapan dengan kuasa kegelapan. Nah, mari lihat ayat 28 mulai. Setibanya di seberang, yaitu di daerah Gadara, jadi bukan daerah Israel, tepatnya daerah Dekapolis, jadi daerah yang jauh. Kembali lagi Yesus sangat terbuka kepada orang asing, sangat terbuka kepada mereka yang terbuang, mereka yang dipinggirkan, mereka yang tidak dianggap, mereka yang dianggap rendah oleh orang Israel. Dia sangat terbuka. Datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, lihat singkat, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota diceritakannya lah segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Ada beberapa catatan penting yang Anda dan saya perlu perhatikan dalam peristiwa mujizat Yesus melepaskan orang dari kerasukan roh jahat di daerah Gadara atau daerah Gerasa. Menurut Markus dan Lukas, daerah Gerasa, walaupun 2 kota ini sebenarnya berbeda, tetapi yang pasti 2 kota ini ada pada daerah yang sama, yaitu daerah Dekapolis. Jadi daerah orang asing, mereka disebut foreigner
oleh orang-orang Israel. Jadi benar-benar dianggap orang asing. Tetapi konteks dari peristiwa ini adalah justru menjadi tujuan mengapa Yesus mengalami badai di mujizat sebelumnya. Jadi kalau Anda pergi ke mujizat sebelumnya, Matius pasal 8 ayat 23 dan seterusnya, Tuhan Yesus dan murid-muridnya menyeberang dari Kafarnaum pergi ke daerah di Dekapolis. Yesus berkata kepada murid-muridnya, mari kita pergi ke seberang. Jadi mereka pergi menyeberangi danau, mengalami badai yang besar. Tujuannya adalah satu, untuk berjumpa dengan orang yang kerasukan setan di daerah Gadara atau Gerasa. Jadi tujuannya hanya satu. Ini menarik. Sebab Yesus keluar dari wilayah Israel hanya untuk pergi ke satu tempat, ketemu dengan satu orang menurut Markus Lukas, 2 orang menurut Matius yang kerasukan setan di daerah Gadara atau Gerasa. Setelah dia melakukan kelepasan terhadap orang yang kerasukan setan, dia kemudian kembali lagi ke daerah Kafarnaum. Berarti seakan-akan perjalanan yang jauh ini dilakukan Yesus hanya demi orang yang kerasukan setan di daerah Dekapolis ini. Hanya demi orang satu ini. Dan ini bukan pertama kali dan satu-satunya di mana lakukan perjalanan yang jauh hanya untuk berjumpa dengan satu orang tertentu. Misalnya, Anda akan menemukan peristiwa Yesus menyembuhkan perempuan Sirofenisia. Kembali lagi, Sirofenisia adalah kota yang bukan ada dalam wilayah Israel. Kota yang ada dalam wilayah Tirus Sidon, wilayahnya Isabel. Jadi ini adalah wilayah di luar Israel. Dan Yesus melakukan perjalanan yang jauh dari selatan Israel, khusus pergi ke Sirofenisia, Tirus Sidon, ketemu dengan wanita Sirofenisia, menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan, dan setelah itu dia kembali lagi masuk ke daerah dia kembali lagi masuk ke daerah Israel. Jadi Yesus melakukan perjalanan yang jauh, khusus hanya untuk perempuan Sirofenisia ini. Kita juga menemukan hal yang sama, Yesus menyeberangi daerah Samaria, Yohanes pasal 4, hanya khusus untuk ketemu dengan perempuan Samaria. Setelah itu dia memilih untuk keluar dari daerah Samaria. Jadi ada hal-hal di mana Yesus sengaja melakukan perjalanan yang sangat jauh. Perjalanan yang bahkan pada ayat-ayat sebelumnya penuh dengan malapetaka, penuh dengan badai, penuh dengan hambatan, penuh dengan tantangan. Hanya untuk menjangkau satu orang. Saya berdoa Anda mulai sadar betapa besar kasihnya Allah bagi kita. Kasihnya Yesus bagi Anda dan saya. Dia khusus datang hanya untuk satu orang. Bukan orang kaya, bukan orang sukses, bukan donatur besar, bukan orang besar katanya Nita, bukan konglomerat besar. Tetapi dia datang khusus untuk seorang yang sederhana. Orang yang tidak bisa balas semua kebaikannya. Orang yang tidak bisa memberi apa-apa kepada dia. Orang yang tidak bisa berbuat banyak untuk dia. Orang-orang yang terbuang dan tidak dianggap oleh orang Israel, justru dia datang untuk mereka. Dan saya percaya itulah bentuk kasih Allah yang besar. Sebab kenapa? Dia sudah susah-susah dari sorga ke dunia ini, ke bumi ini, untuk menyelamatkan setiap manusia. Masakan dia tidak akan melakukan perjalanan yang singkat menurut dia, hanya untuk menjangkau satu orang. Dan buat saya ini tantangan penginjilan bagi setiap kita. Berapa sesungguhnya harga satu jiwa di hadapan Tuhan? Berapa sesungguhnya harga satu jiwa di hadapan Tuhan? Kalau Anda bisa beri nilai, berapa sesungguhnya harga satu jiwa di hadapan Tuhan? Berapa yang Anda dan saya rela korbankan? Berapa yang harga Anda dan saya yang kita rela untuk lepaskan? Berapa harga dari satu jiwa yang Anda dan saya sanggup untuk bayar? Yesus sanggup melakukan perjalanan yang sangat jauh. Dia melakukan perjalanan yang membahayakan nyawa. Dia melakukan perjalanan yang sangat-sangat melelahkan. Hanya demi khusus satu jiwa. Dia tidak peduli apapun keadaan mereka. Dia datang untuk satu jiwa. Saya suka seringkali dalam penginjilan orang berkata, seandainya seluruh dunia ini hanya ada satu orang, dan satu orang itu adalah Anda atau saya, maka Yesus tetap mau turun dari surga ke muka bumi untuk menyelamatkan Anda dan saya. Sebab bagi dia, kita adalah segala-galanya.
Kita adalah segala-galanya. Dia bersedia bayar harga yang sangat mahal. Nah, kemudian waktu dia datang, dia sampai ke daerah Gadara atau ke daerah Garasa ini, ayat 28 Alkitab berkata, setibanya di seberang, yaitu di daerah Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Perhatikan ayat 29. Dan mereka itu pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah. Nah, saya hari ini mau khusus bicara soal ini, anak Allah. Anak Allah. Tahukah Anda bahwa ada 2 titel atau ada 2 julukan, ada 2 panggilan yang diberikan penulis Injil kepada Yesus. Nomor 1, anak Allah. Dan nomor 2 adalah anak manusia. 2 panggilan yang hampir serupa ini. Anak Allah dan anak manusia. Saya mau Anda melihat ini baik-baik. Tetapi menurut saya ada sedikit, menurut saya ini tafsiran saya, ada sedikit kesimpang siuran terhadap kita orang Kristen tentang penggunaan istilah anak Allah dan anak manusia. Penulis Injil memang suka menggunakan kata anak Allah. Tetapi Yesus sendiri tidak pernah menggunakan kata anak Allah. Yesus sendiri selalu mau menggunakan kata anak manusia untuk menunjuk kepada dirinya sendiri. Nah, pertanyaannya adalah, istilah ini bukan istilah yang tiba-tiba ada. Istilah ini sebenarnya adalah istilah yang sudah ada dalam Alkitab, dalam hal ini Perjanjian Lama, dan sudah biasa dikenal oleh orang Israel. Anak Allah dalam definisi para penulis Injil, tafsiran saya, anak Allah dalam definisi penulis Injil menurut saya berdasarkan Kejadian 1 ayat 26. Anda masih ingat Kejadian 1:26 yang berkata, Allah berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berkata yang unik dari manusia, bukan antik, unik. Kalau antik tua. Unik. Unik adalah berbeda. Yang unik dari anak manusia, yang unik dari ciptaan manusia, yang unik dari ciptaan manusia, yang membuat manusia menjadi ciptaan yang berbeda dengan ciptaan yang lain, adalah sebab manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Pertanyaannya adalah, apa makna rupa dan gambar Allah dalam Alkitab bagi kita? Apa makna rupa dan gambar Allah? Apa sesungguhnya arti menjadi rupa dan gambar Allah dalam Alkitab? Kalau Anda pergi ke Kejadian pasal 5 ayat yang ketiga, kita sudah sempat membahas itu sebentar. Anda pergi ke Kejadian pasal 5 ayat yang ketiga, maka Alkitab berkata setelah Adam hidup 130 tahun, dia memperoleh anak, dia memperanakan, dia mendapatkan anak, menghasilkan anak, seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Jadi menurut Matius 5 ayat 3, definisi rupa dan gambar itu sama dengan kata anak. Sebab Alkitab berkata Matius 5 ayat 3, Adam mendapatkan seorang anak menurut rupa dan gambarnya. Seorang anak yang memiliki kerupaan, kesamaan dengan dia, kemiripan dengan dia, ada dalam segambar dengan dia. Itu adalah anak. Dia mendapat anak menurut rupa dan gambarnya. Jadi anak, ke definisi anak adalah sama dengan rupa dan gambar. Seseorang yang membawa DNA orang tua. Seseorang yang membawa sifat yang sama dengan orang tua. Makanya Kejadian 1 ayat 26, ketika Allah berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar Allah, rupa dan gambar kita, maka manusia diciptakan menjadi anaknya Allah. Manusia diciptakan dalam keserupaan dengan Allah. Kemampuan untuk membawa istilahnya DNA-nya Allah, sifatnya Allah. Mendapat membawa naturnya Allah. Itulah manusia. Sapi tidak punya kemampuan untuk menunjukkan sifatnya Allah. Tidak punya.
Gajah tidak punya kemampuan untuk menunjukkan sifatnya Allah, tidak ada. Manusialah satu-satunya makhluk yang diciptakan Allah untuk memiliki sifat Allah, kemampuan untuk membawa sifat Allah. Allah itu maha baik, manusia harus bisa baik. Allah itu maha setia, manusia harus bisa setia. Manusia punya kemampuan untuk punya sifat yang baik dalam kehidupannya. Punya sesuatu yang Allah miliki, yaitu sifat alami. Itulah arti menjadi anak Allah. Jadi anak Allah adalah bahasa umum tentang keilahian manusia sebagai ciptaan Allah. Jadi manusia ketika disebut anak Allah, manusia adalah makhluk ciptaan yang unik. Sebab manusia diciptakan ilahi. Ilahi, punya keserupaan dengan Allah. Manusia itu dipunya kemampuan menjadi ilahi. Sapi tidak punya kemampuan menjadi ilahi. Monyet tidak punya kemampuan menjadi ilahi. Gajah tidak punya kemampuan untuk menjadi ilahi. Yang berbahaya dari penyembahan berhala, salah satu hal yang berbahaya dari penyembahan berhala adalah penyembahan berhala membuat gambar-gambar binatang yang tidak punya kemampuan untuk memiliki sifat ilahi menjadi ilahi. Semoga Anda tangkap. Sekali lagi, penyembahan berhala membuat patung monyet, patung gajah, patung ular. Dia membuat sifat binatang yang tidak punya kemampuan untuk memiliki ilahi, keilahian. Sekarang dia jadikan sesuatu yang ilahi. Itu dia sembah sebab dia anggap lebih tinggi daripada dia. Terbalik, Anda dan saya manusialah ciptaan Tuhan yang ilahi. Kitalah yang diciptakan untuk menjadi penguasa atas muka bumi ini. Ada satu bukunya saya lupa. Richardson, saya lupa. Tentang penguasa-penguasa bumi. Dan dia bisa melihat dengan sangat jelas bahwa memang manusia diciptakan untuk menjadi penguasa. Berkuasalah atas burung-burung di udara, makhluk-makhluk melata di muka bumi, ikan-ikan di lautan. Manusia diciptakan dengan otoritas dan kuasa. Jadi seluruh manusia punya sifat ilahi. Bisa menjadi ilahi. Manusia yang membawa sifat Allah. Ilahi bukan berarti menyamakan diri dengan Allah. Ilahi berarti punya kemampuan untuk membawa sifat Allah dalam kehidupan kita. Paulus berkali-kali menyebut kita orang percaya sebagai anak-anak Allah. Berkali-kali. Jadi istilah anak Allah bukan istilah yang khusus untuk Yesus, sebab Yesus adalah firman Allah yang menjelma jadi manusia. Bukan, Yesus disebut anak Allah sebab Yesus menurut saya oleh penulis Injil adalah pribadi yang membawa kita kembali pada penciptaan semula. Yesus adalah Allah yang menebus manusia dan mengembalikan manusia seperti permulaan di Taman Eden. Yesus adalah pribadi Allah, firman Allah yang hidup, yang menebus kita kembali pada ciptaan yang baru. Kembali pada keadaan sebelum Anda dan Hawa jatuh dalam dosa. Menurut saya itulah istilah penting dari anak Allah. Sementara Yesus tidak pernah menggunakan anak Allah, Yesus menggunakan anak manusia. Nah, anak manusia menurut saya ini justru adalah julukan yang khusus untuk Yesus, sebutan yang unik untuk Yesus. Menurut saya inilah justru sebutan yang unik, sebab anak manusia menurut saya yang dipakai oleh Yesus itu berasal dari Daniel pasal 7. Daniel pasal 7 dalam penglihatan Daniel pasal 7 ayat yang ke-13. Daniel pasal 7 ayat yang ke-13. Daniel pasal 7 ayat 13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Daniel 7:13, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah dia kepada yang lanjut usia itu, dan dia dibawa ke hadapannya. Ayat 14. Lalu diberikan kepadanya, perhatikan, kekuasaan, kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, bahasa mengabdi kepadanya.
Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Siapa orang dalam rupa anak manusia? Jawabannya adalah Yesus. Siapa lanjut usia? Allah Bapa. Siapa orang dalam rupa anak manusia? Daniel 7:13 itu sebenarnya adalah gambaran Yesus sendiri. Dan menurut saya, pengucapan anak manusia itu justru diambil Yesus dari Daniel 7:13. Daniel pasal 7 ayat 13, dia mengambil sebutan itu dari penglihatan Daniel dan menyebut dialah anak manusia. Yang nanti dalam penglihatan Daniel di sorga ada dua tahta. Yang satu diduduki oleh Allah Bapa yang lanjut usia, yang kedua yang akan diduduki oleh sang anak manusia itu sendiri. Sebab Yesus datang bukan untuk membuktikan kepada orang, nomor satu orang Israel, nomor satu dia Allah, tetapi Yesus datang kepada orang Israel untuk membuktikan nomor satu bahwa dia adalah Mesias, anak manusia dalam penglihatan Daniel, raja yang akan memerintah untuk selama-lamanya. Bahkan tadi saya bilang ayat 16, dia menggunakan istilah kepadanya diberikan kekuasaan, kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja atau kerajaan. Kata kekuasaan, kemuliaan, dan kerajaan Anda lihat pada waktu Yesus mengajar doa Bapa kami. Dan Matius khusus bicara tentang kedatangan Yesus sebagai raja. Anda tidak akan temukan itu di Lukas. Anda hanya akan temukan itu di tambahan kitab Matius. Dan Matius berkata, selesai Yesus mengajar doa Bapa kami, dia tambah dengan satu statement terakhir, sebab engkaulah yang empunya kerajaan, kekuasaan sebagai raja, dan kemuliaan, dan kuasa untuk selama-lamanya. Jadi Anda lihat tiga istilah ini, kuasa, kemuliaan, kerajaan, itu dipakai oleh Yesus, khusus di doa Bapa kami, dan bukan di Lukas, khusus di Matius, sebab Matius bicara tentang kedatangan Yesus sebagai raja. Kalau Anda pergi ke kitab Wahyu, Anda akan menemukan sama. Bahwa orang-orang di dalam kitab Wahyu berkata kepada Yesus, sebab engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi ini adalah sebutan khusus untuk Yesus. Yesus mengambil dirinya sebagai anak manusia, raja yang akan datang memerintah yang kerajaannya kekal untuk selama-lamanya. Mesias. Yang menarik bagi saya, sekali lagi, yang menarik bagi saya adalah setan-setan legion yang ada dalam peristiwa Gadara atau Garasa. Ini kemudian mengakui Yesus, melihat Yesus, satu, bukan anak manusia, tetapi melihat Yesus sebagai anak Allah. Nah, sekali lagi, anak Allah bukanlah sebutan uniknya Yesus. Itu sebabnya Yesus tidak pernah menggunakan anak Allah. Penulis Injil, Matius menggunakan anak Allah, Markus menggunakan anak Allah, Yohanes paling sering menggunakan anak Allah. Tapi Yesus lebih suka menggunakan istilah dia anak manusia. Sebab itu adalah panggilan yang unik menurut Daniel 7:13. Tetapi setan-setan itu takut pada Yesus, setan-setan itu gemetar pada Yesus, bukan dia anak manusia, tetapi setan-setan gemetar pada Yesus, nomor satu, sebab dia anak Allah. Tadi saya katakan bahwa menurut Kejadian 1:26, semua orang adalah anak Allah. Anda dan saya yang percaya, kita dikembalikan pada posisi kita sebagai anak Allah. Dan kalau setan-setan gemetar kepada Yesus sebab Yesus anak Allah, berarti Yesus bukan hanya Yesus anak Allah, kita juga anak Allah. Menurut suratan Paulus, berkali-kali Paulus berkata, kamu anak Allah. Alkitab mencoba meyakinkan bahwa kitalah anak-anak Allah. Berarti setan-setan pun gemetar kepada kita sebab kita adalah anak-anak Allah. Kapan saya jadi anak Allah? Kemarin kita sudah belajar yang lalu. Ketika Roh Kudus ada di dalam kita. Ketika Roh Kudus bersemayam di dalam kita. Ketika Yesus ada di dalam Anda dan saya. Menurut yang saya mau katakan pada Anda dan saya adalah setiap kita punya kuasa. Dia memberikan kepada Anda dan saya kuasa. Matius 28.
Kuasa itu, otoritas itu dari Tuhan. Ingat kata exousia yang kita pelajari yang lalu. Exousia, dia memberi kita kuasa. Dia memberi kita kuasa. Dia memberi kita kuasa. Sehingga setan-setan pun bisa gemetar. Ingat, dia marah pada murid-muridnya sebab mereka tidak pernah menggunakan kuasa untuk meredakan badai. Makanya dia marah dan berkata, mengapa engkau tidak percaya? Kali itu sekarang dia datang pada mujizat kedua dari set kedua dan dia menunjukkan, setan-setan takut kepadaku bukan karena panggilan spesialku anak manusia, tetapi setan-setan takut kepadaku sebab panggilan umum untuk setiap kita anak Allah. Aku anak Allah. Petrus dia mau bilang kira-kira gitu. Kamu juga anak Allah. Hei Yohanes, kamu juga anak Allah kalau Roh Kudus ada di dalam kamu. Kalau firman Tuhan hidup dalam kamu. Hei Nathanael, kamu juga anak Allah. Hei Matius, kamu juga anak Allah. Dan dia mau bilang, hei Doni, kamu juga anak Allah. Hai Nita, kamu juga anak Allah. Hai Sophie, kamu juga anak Allah. Hai Samuel, kamu juga anak Allah. Selama Roh Kudus ada di dalam kita, maka kita punya kuasa. Kita punya kuasa. Mari kita hidup sebagai anak-anak Allah yang punya kuasa. Bukan anak-anak Allah yang mudah dikalahkan. Bukan anak-anak Allah yang mudah untuk ditakutkan oleh keadaan. Sebab kita tahu satu hal. Apa itu? Roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Dia berkata, inilah yang telah mengalahkan dunia. Apa yang telah mengalahkan dunia? Iman kita kepada Kristus. Selama Anda dan saya punya iman, selama Anda dan saya punya Yesus di dalam kita, selama Anda dan saya Roh Kudus bekerja dalam Anda dan saya, roh jahat bisa mengenali sesuatu dalam hidup Anda. Dia merasa mengenali bahwa Anda adalah ciptaan Allah yang spesial. Anda bukan manusia yang jatuh dalam dosa, tetapi Anda adalah manusia yang berdosa yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Anda diberikan Roh Kudus dan oleh sebab itu Anda punya kuasa. Saya pernah cerita, saya lupa mungkin di Bible study, saya masih ingat salah satu peristiwa di mana satu kali saya harus ke supermarket dengan istri saya. Saya suka buku, dia suka shopping sayur-sayuran. Haleluya. Untung sayur-sayuran bukan berlian dan permata. Sebab padaku tidak ada emas dan perak. Oh, ada cincin kawin, saudara. Dan istri saya berkata, tunggu di supermarket, tolong bawa saya ke supermarket ini, ada belanjaan yang harus saya belanja buat keperluan rumah. Saya bilang, kebetulan dekat supermarket itu ada toko buku. Saya suka buku, kamu di supermarket, saya di buku. Mari kita lakukan kesenangan kita masing-masing. Punya bagian masing-masing. Pergilah dia di supermarket, saya turun dari mobil saya jalan dari supermarket, pergi ke toko buku yang ada di dekat supermarket. Waktu itu adalah waktu kira-kira permulaan pembelajaran. Jadi waktu permulaan semester baru. Jadi cukup ramai. Saya masuk toko buku itu, saya cari beberapa buku, kemudian selesai saya belanja, saya keluar. Waktu saya keluar, ada satu orang yang di pinggir jalan, naik sepeda motor, seperti menunggu seseorang. Saya sudah lihat orang itu, waktu saya datang, dan waktu saya keluar, orang itu masih ada di situ. Nah, waktu saya lewat kembali, saya lewat pulang, orang itu melihat saya dan berkata, tunggu sebentar. Saya bingung. Saya pikir bukan saya, sebab dia panggil, tunggu sebentar. Jadi saya jalan terus, tiba-tiba ada tangan di pundak saya dari belakang menepuk saya 3 kali, 4 kali, saya kurang jelas. Dia menepuk saya beberapa kali, dan saya bilang, kamu. Dia berkata, kamu. Saya balik belakang, lihat dia, dan kemudian dia berkata, kamu. Dipanggil-panggil kok nak mau noleh. Masa kamu lupa sama saya? Kemudian saya berkata, siapa ya? Maaf, Anda harus tahu pendeta punya dosa selebriti. Kenapa pendeta punya dosa selebriti? Jemaat kenal pendeta, tetapi pendeta belum tentu kenal jemaat. Glady punya dosa selebriti juga. Sorry, Glad. Jadi kita kenal, orang kenal kita, belum tentu kita kenal orang. Saya sudah tahu itu, sebab itu saya tersenyum. Oh maaf, saya senyum.
Maaf. Oh iya, sambil senyum. Iya. Siapa ya? Siapa ya? Dan dia bilang, kamu masa lupa. Dan pertanyaan paling saya adalah gereja di mana? Biasanya untuk mengingatkan refresh saya adalah gereja di mana? Kita ketemu di pelayanan mana? Sebab dunia saya sudah jadi dunia gereja. Saya tanya itu, dia jawab sama saya, dia bilang sama, masa kamu lupa? Aduh, teman sendiri kamu lupa. Saya loh, temanmu, teman waktu kampus, temanmu di kampus. Dan saya bilang, rasanya teman siapa ya? Aduh, saya itu loh sama temanmu yang di kampus itu loh, teman kita pernah ketemu. Dan saya ketemu temannya siapa? Teman saya yang kampus yang mana? Maaf, pertama dia bilang, mohon maaf. Dia bilang, saya loh temannya Bambang. Maafkan saya. Dia bilang, saya loh temannya Bambang. Masa kamu tidak kenal Bambang? Bambang loh, temannya Bambang. Nah, Anda tahu bahwa nama Bambang adalah nama yang sangat umum. Nama Bambang adalah nama yang sangat biasa. Ada Bambang, ada Agus, ada Budi, itu sudah biasa. Nah, saya punya beberapa nama Bambang, teman nama Bambang. Jadi saya berkata, oh ya, teman Bambang. Tapi tiba-tiba saya bertanya, Bambang yang mana? Sebab ada banyak Bambang. Ada banyak Bambang. Dan dia berkata, Bambang. Masa anda kenal Bambang? Iya kenal Bambang, tapi Bambang yang mana? Sebab Bambangnya banyak. Dan dia berkata, Bambang kampus. Nah, yang aneh adalah, saya punya banyak teman Bambang. Tetapi tidak ada satupun teman kampus saya namanya Bambang. Itu aneh luar biasa. Jadi waktu dia bilang, Bambang, teman kampus, tembus kampusmu. Masa anda kenal Bambang? Dan kemudian saya berkata, tapi saya tidak punya teman kampus nama Bambang. Tiba-tiba Anda lihat perubahan, kalau Anda jadi saya, Anda bisa lihat perubahan di mukanya, dan dia berkata, jangan macam-macam lo ya. Jangan pikir saya orang jahat lo ya. Awas kamu, kurang ajar. Naik sepeda motor langsung pergi, saudara. Dan itu peristiwa yang buat saya bingung. Datang, panggil saya, tanya siapa saya, kok lupa sama dia, ngakunya temannya Bambang, saya tanya Bambang siapa, dia bilang Bambang kampus. Persoalannya saya itu tidak punya teman namanya Bambang di kampus. Saya kasih tahu dia, tiba-tiba dia marah-marah, kurang ajar. Jangan anggap saya orang jahat. Awas kamu ya. Jangan bilang siapa-siapa ya. Awas kamu, pergi naik sepeda motor langsung ngacir. Saya kan bingung, saudara. Soalnya pendeta polos juga kan gitu. Jadi saya bingung, saya jalan sampai di mobil, tunggu istri saya naik mobil. Dalam perjalanan pulang, saya cerita peristiwa itu pada istri saya. Dan istri saya tiba-tiba mengingatkan saya, tunggu dulu, tadi dia panggil kamu bagaimana? Dia tepuk dari belakang pundak saya. Nah, hari itu lagi rame soal gendam, saudara. Dan istri saya berkata, berapa kali dia tepuk? Enggak tahu. Masa mau hitung orang tepuk di pundak berapa kali? Jangan-jangan dia gendam kamu. Nah, saya anggap benar saja. Dan kalaupun benar, menurut saya satu hal, roh yang ada di dalam saya lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Saya percaya Roh Kudus dalam hidup Anda dan saya lebih besar daripada roh sakit penyakit. Lebih besar daripada roh ketakutan, lebih besar daripada roh kekhawatiran, lebih besar daripada roh kemiskinan, lebih besar daripada roh hutang sekalipun. Sebab dia menjadikan kita divine, ilahi, supaya kita punya kemampuan untuk hidup dalam kuasa dan realita Allah. Mari teman-teman VOW dimanapun Anda berada, ambil roti di tangan kanan Anda, perjamuan kudus mari kita siapkan. Menjadi manunggal, menjadi dalam persekutuan dengan tubuh Kristus dan darah Kristus, berarti kita jadi manunggal dengan Yesus. Dia ada di dalam kita, kita ada di dalam dia, kita jadi satu di dalam dia. Kita jadi manunggal. Dan kalau Yesus di dalam kita, dan kita ada di dalam Yesus, bukankah ada perlindungan di dalam Anda dan saya? Bukankah ada kuasa yang dikenali oleh roh-roh jahat? Pertanyaan saya, kenapa seringkali kita tidak bisa mengenali kuasa yang dia berikan kepada Anda dan saya? Perkataan Anda berkuasa. Iman Anda berkuasa. Yesus. Pengharapan Anda berkuasa.
Perbuatan Anda berkuasa. Mari kita kenali ini. Alam takut sesungguhnya kuasa kegelapan takut. Kenapa ketika kita mengalami tantangan, justru kita yang takut dan gentar? Hari ini bangkit kembali. Setan bisa lihat ada sesuatu yang berbeda dalam hidup orang lain. Berarti setan bisa mengenali bahwa kuasa di dalam Anda luar biasa. Saya ketemu ada beberapa orang. Ada orang ahli karate yang sudah hidup dengan tenaga dalam. Dia baca aura. Dan dia berkata, something different dengan kamu. Ada sesuatu yang berbeda dengan kamu. Apa itu? Saya bilang, saya orang biasa. Dia bilang, tidak ada yang berbeda. Apa yang buat kamu berbeda? Saya senyum, saya tahu. Saya bilang, saya orang Kristen. Dan saya percaya Yesus ada di dalam saya. Hari itu jawaban itu membuat saya tersenyum sepanjang hari. Sebab saya tahu satu hal. Kalau Yesus ada dalam saya punya kuasa. Saya dilindungi, saya dijaga, saya dipelihara oleh Tuhan. Mari kita datang pada Yesus. Bapa dalam surga, kami kenal Engkau, panggil Engkau dengan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hari ini, biarlah kami diingatkan kembali bahwa setan-setan mengenali Yesus nomor 1, anak Allah. Ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang berbeda. Dan saya juga percaya dalam setiap kita Roh Kudus dalam kita membuat kita berbeda. Bapa dalam surga, biarlah perjamuan kudus hari ini membuat kami kembali lagi ada pada kemanunggalan dengan Kristus. Engkau ada dalam kami Yesus dan kami ada dalam Engkau. Angkat roti tangan kanan Anda tinggi. Yesus pada perjamuan makan malam terakhir mengambil roti, mengucap berkat atasnya, kesembuhan, kemenangan, penghiburan, keberkatan, keselamatan, penebusan, damai sejahtera, sukacita. Dan kemudian memecah-mecahkan roti itu. Dan berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Anda, roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kalau percaya, mari kita terima dengan iman, kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Yesus kemudian mengambil cawan, mengucap syukur atasnya. Terima kasih. Dan berkata, inilah cawan perjanjian baru. Cawan yang telah dimeteraikan dengan darahku sendiri. Percayakah Anda bahwa cawan yang kita ucapkan syukur atasnya adalah persekutuan dengan darah Yesus, darah yang mulia, darah yang ajaib, darah anak domba Allah. Kalau percaya, mari kita minum dengan iman, kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Setiap kita adalah wadah terhadap kehadiran Kristus di dalam kehidupan kita. Dan ingat baik-baik, ketika Dia ada di dalam kita, roh yang ada di dalammu lebih besar, lebih besar, lebih besar, lebih besar, lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Tidak ada satu pun yang bisa mengalahkan Dia. Dia sanggup mengalahkan badai alam. Dia sanggup untuk mengalahkan kuasa kegelapan setan. Dan Dia sanggup untuk mengalahkan semua kuasa-kuasa manusia.
Oleh sebab itu kita percaya bahwa Dia yang di dalam kita lebih besar daripada segala sesuatu. Angkat dua tangan Anda, terimalah berkat daripada Allah yang maha besar itu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang syafaat daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, kemenangan, hikmat, wahyu, urapan daripada Roh Kudus menyertai setiap kita, menjadikan kita pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Keluargamu diberkati oleh Tuhan, pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan, anak cucumu diberkati oleh Tuhan, pelayananmu diberkati oleh Tuhan, masa depanmu diberkati oleh Tuhan. Biarlah berkat ini tinggal tetap dalam hidup kita mulai daripada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, dilawat, diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin.